Masih di Satu Meja The Forum, saya akan melanjutkan diskusi tadi. Kalau tadi Mas Budi mengatakan ada kerjasama, Mas Isen juga ada kerjasama. Saya ingin tahu di eranya Pak Yakut ada kerjasama nggak? Tentu saja. Jadi nggak, kan ini penting supaya saya mengklarifikasi supaya jangan sampai kalau tadi kan saya mengatakan kerjasama tapi pengawasannya lemah. Ternyata 2017 ada kerjasama. Seingat saya itu kita kerjasamanya itu MOU-nya itu sejak 2017 gitu. Tapi karena saya terlibat baru 2022 di penyelenggaraan haji, yang saya ingat memang 2023. Waktu itu masih yang itu tadi jubirnya Mbak Ipi gitu kan. Terus ada Pak Nurul Gufron, terus siapa? Itu kan KPK memang memberikan catatan. Maka itu saya tadi merasa penting menyebutkan di tahun 2023. Ya, jadi kalau indeks kepuasan haji tertinggi itu tahun 2022 itu 90,4 ya, itu paling tinggi dalam 15 tahun terakhir. Nah, di tahun 2023 itu turun menjadi 85 tadi, 85,2. Berarti kan ada yang salah di situ. Nah, ada sejumlah evaluasi, lalu ada dari kami bolak-balik ke KPK kok gitu ya. Dengan status yang berbeda tentu saja gitu ya, karena kami kerjasama gitu untuk belajar gitu. Dia KPK itu kan menyerahkan ada catatan dengan perbaikan gitu, dan makanya kami juga mengundang. Saya ingat sekali ada petugas KPK, PPATK itu selalu hadir dalam BIMTEK. Dilakukan kan oleh semua lembaga. Iya, artinya apa? Bahwa ada kerjasama pengawasan, tetapi yang namanya temuan hukum ya satu hal. Nah ini makanya tadi kan kalau di awal Mas Yogi bilang kalau hukumnya clear apa tadi? Kalau pansus itu lebih ke nuansa politis. Politik. Ya, tapi Oke, nanti kita bahas yang lain. Karena apapun yang dihadapi oleh Gus Yakut kan masih berproses. Betul. Ya kan? Jadi saya mau cerita ini adalah menghormati hukum, tapi proses. Dan di sini kan kita tidak ingin masuk ke substansi. Iya, gitu. Hanya ingin memastikan bahwa pelaksanaan haji itu dari sisi hukum pengawasan, dari sisi kapasitas pelaksanaan juga harus baik. Saya ke Mas Ihsan. Mas Ihsan, ini kan kompleksitas haji ini kan tadi disampaikan oleh Kang Maman luar biasa. Tetapi kan pertanyaan publik selalu begini, termasuk pertanyaan kami di redaksi. Ini kan puluhan tahun, ini luar biasa, kasihan, dan publik seringkali dihadapkan oleh ya ini kan haji, sabar aja deh kalau nggak dapat pelayanan yang baik gitu kan, nerima aja deh kan ini kan ibadah dan sebagainya. Ada hal yang baru dan bisa meyakinkan 2026 ini akan ada sesuatu yang tidak pernah dialami oleh jemaah-jemaah sebelumnya. Baik, yang pertama mungkin karena kaitan dengan banyak catatan tadi, kita berangkat dari proses pengadaan. Kita anggap sebagai salah satu hal baru, yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip integritas yang kita hadirkan, dan juga tadi bicara tentang seluruh proses berangkat dari akuntabilitas, transparansi, dan juga tanpa intervensi. Itu yang kita ingin terus hadirkan, dan juga dalam prosesnya memang di tahun ini salah satu keterbaruan itu adalah kontak tahun jamak. Ini juga berkaitan dengan efisiensi yang ingin kita hadirkan. Kalau untuk jemaah haji sendiri apa kira-kira yang akan dijamin bahwa pelayanannya itu bergizi? Ya, ini yang selalu diingatkan oleh Pak Presiden, berbicara tentang bagaimana kualitas penyelenggaraan itu dapat dirasakan oleh para jamaah haji, di mana tadi dengan menekan harga ongkos biaya haji lebih murah, namun tanpa mengurangi kualitas. Turun 2 juta ya? Ya. Kurang lebih 2 juta. 2 juta. Dan itulah yang kita terus hadirkan, karena memang kita melihat dinamika kompleksitas tadi yang Mas Yogi sebutkan dalam proses penyelenggaraan. Ada berbagai persoalan yang menjadikan kualitas itu menurun. Minimal kalau bisa kita menyebutkan tadi ada kartel haji yang betul. Ngomong siapa sih kartelnya itu? Itu ada Pak Wamen. Wakil Menteri. Kerap disampaikan oleh Pak. Kami pernah mengoreksi Wakil Menteri untuk tidak menggunakan bahasa-bahasa yang itu pantasnya oleh KPK aja. Beliau sebagai Wakil Menteri harus lebih bicara lebih administratif, lebih filosofi seperti itu. Tapi kalau soal itu ada kartel, itu ada mafia, itu ada anggaran, kita tegur beliau dan beliau menerima. Kenapa Kang Maman? Itu kan bisa dibilang semangat dari penyelenggara yang semangat, tapi harus rasional juga. Harus rasional sebagai seorang pejabat yang diamanahi menyelenggarakan haji. Yang terpenting itu adalah pembenahan dari awal. Bagaimana reformasi birokrasinya ditata, bagaimana pola penahapan misalnya soal pengadaan barang dan sebagainya. Jadi jangan sampai bahasa Mas Budi diambil oleh Pak Wamen seperti itu.
Kan tadi Mas. Ya. Emosi. Itu sekalian, Mas Maman kan sudah bilang bahwa ya oke lah harus sesuai dengan porsinya, kapasitasnya. Tapi kalau saya masih melihatnya ini kan semangat. Nah, DPR pengawasan untuk 2026 persiapannya pasti kan sudah dilibatkan juga. Ya. Adakah hal-hal yang sudah terjadi di tahun 2025, 2024 dan rekomendasi yang kemudian diingatkan dan implementasikan di pelaksanaan haji 2026? Iya, kita mulai dari rekrutmen petugas. Salah satu kritik ketika diselenggarakan di zaman Kementeriannya Gus Yakut itu petugas banyak juga yang fiktif. Petugas banyak yang fiktif. Iya. Tapi kalau si ini A, misalnya si A didaftarkan, tetapi ternyata yang berangkat si B. Nah, sekarang petugas itu kita lihat, kita pantau. Hari ini mereka sedang dilatih habis-habisan. Dia harus sehat, dia harus paham, dia harus menjadi pelayan jamaah haji, bukan jadi beban, bukan orang yang hanya ikut-ikutan, ikut haji. Tapi tahun ini petugas hajinya semi militer ya pendidikannya. Dan saya rasa no problem ya, nggak masalah. Karena haji itu, Mas Yogi, itu ibadah badan, fisik, bukan sekedar ibadah ritual seperti itu. Nah, makanya itu pertama. Yang kedua, saya sebagai panja haji datang kemarin ke sana ingin melihat bagaimana kinerjanya Kementerian Haji ini. Seperti itu. Bagaimana cara ketemu orang Arabnya, bagaimana ketemu pemilik hotelnya. Karena zaman dulu, kalau kita ingin tahu hotelnya mana ya, itu yang datang pasti bukan pemiliknya. Nah, hari ini Kementerian Haji pemiliknya, sehingga yakin berapa harganya, bagaimana kapasitasnya, bagaimana pelayanannya, sehingga kita beri catatan hotel manapun yang tahun ini gagal memenuhi standar dan perjanjian yang diberikan, kita akan coret di tahun yang akan datang. Mas Budi, kalau dari Kang Maman, Mas Ihsan, Mbak Ana kan semua pada dasarnya sudah menyiapkan dengan baik dan sebagainya. Tapi ya itulah, korupsi itu kan bisa berangkat dari manapun. KPK melihat padahal sudah melakukan, makanya tadi saya mengingatkan jangan sampai karena kerjasama kemudian pengawasannya kendor gitu. Apa yang dilihat oleh KPK ini? Dalam penyidikan yang kami lakukan, Mas Yogi, apa yang disampaikan Kang Maman, kemudian Mas Ihsan, itu juga kami temukan. Misalnya soal petugas haji fiktif. Ternyata itu juga tidak hanya terjadi di haji reguler. Kami temukan juga di haji-haji khusus yang kemudian kuota itu diperjualbelikan, yang seharusnya itu jatahnya misalnya petugas kesehatan, tapi diperjualbelikan dengan jamaah yang mau membayar lebih begitu. Ya, artinya kan kalau itu diperjualbelikan kepada calon jamaah, maka kualitas pelayanan kesehatan menjadi terdegradasi karena petugasnya misalnya berkurang atau bahkan tidak ada. Nah, itu juga menjadi catatan kami, Mas Yogi. Kemudian terkait dengan logistik, kemudian ketersediaan fasilitas, itu kami juga cek ke lapangan, Mas Yogi, karena memang kami butuh tahu bagaimana soal ketersediaan, bagaimana soal standar fasilitas, karena ini terkait dengan kerugian keuangan negara nantinya yang akan dihitung oleh BPK. Berapa ongkos yang dibayar, kemudian seperti apa fasilitas yang didapat, itu kita akan ukur, sehingga nanti ini masih dalam ranah penghitungan oleh kawan-kawan di auditor negara untuk nanti ketemu kalkulasi finalnya, angkanya berapa, begitu. Jadi sebetulnya tantangan juga datang dari KPK juga ya, karena makin kompleks persoalan. Dari sisi pengawas dan dari sisi penegak hukum juga harus betul-betul bisa mempelajari. Jadi apakah soal ini dan bagaimana kita belajar dari kasus yang menimpa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kita akan kembali setelah yang satu ini.